Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Raya Sulil Air yang aku hormati, semoga kiranya semuanya kita berada dalam keadaan sehat walafiat, suasana yang penuh dengan barokah. Kita berada di masjid setelah selesai sholat subuh berjamaah pagi ini, ada kesempatan kita untuk merenungkan satu atau beberapa dari ayat Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Ambo mulai saja sebelum kita mengaji ya. Nanti rasul ambo orang rantau kalau usia seperti ambo 72 tahun ya. Makin gaek, makin terbola lagi. Itu perasaannya. Makin tua kita, makin banyak cerita-cerita lama tentang kampung halaman tentang kona dewa. Tapi persoalannya kasihan kita ceritakan. Kalau kita dirantau, cerita juga anak-anak sering tak nyambung. Kenapa ya? Ya mereka sudah alamnya tidak lagi alam Sulil Air. Tak bisa lagi kita ajak bola-bola kita nak. Aku kebanyakan ya pail ke Sulil Air, di bodi Sulil Air kita bisa berkumpul, bisa bicara, bisa macam-macam. Banyak orang pulang ke kampung, apalagi pada saat-saat sekarang ini ada oleh Nambori, kata kawan, oleh Nambori, oleh negara. Pengukuhan Dr. Haryadi SHMH Datuk Raja Mansur. Ini kan kesempatan kita pulang. Berapa hari acara adat, acara dihadiri oleh pejabat-pejabat negara, kita hadir. Nah, kesempatan itulah salah satu memancing orang untuk pulang ke Sulil Air. Jadi memang Bapak Ibu hadirin yang menghormati ya, kita makin tua itu makin banyak persoalan yang kita hadapi. Ambo ambil aja judul pengajian pagi ini soal yang disebut namanya berdamai dengan hari tua. Sebuah kata yang menunjukkan bahwa dalam istilah berdamai dengan hari tua itu terselip sebuah persoalan. Makin tua kita makin banyak persoalan kita hadapi. Persoalan orang tua tidak sama dengan masalah orang anak muda. Orang yang masih berkarir, orang berkarir, soal yang dihadapi bagaimana bisa bekerja dengan baik, bagaimana dapat uang, bagaimana dapat mencapai cita-cita, mencapai target pekerjaan, bagaimana bisnis kita sukses dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah tua, persoalannya jadi lain. Kita tua ini kebanyakan 80 aja sekolah. Kalau tidak ada 80, tunjuk Kak Farizal 81 tahun kata beliau. Kemarin masih aktif itu, masih kuat, masih sehat. Kita sudah tua ini kita memang menghadapi banyak masalah. Masalah terutama yang kita hadapi adalah masalah kesehatan. Tuh, yang paling urgent adalah masalah kesehatan. Yang kedua, secara psikologis, secara kita mulai merasa tersisihkan dari pergaulan. Awak tidak seperti dulu. Sedangkan kita masih kepingin tetap kita dihargai, dimuliakan dan sebagainya. Kita tidak lagi seperti dulu. Orang katakan kita kalau bekerja seperti ambo pegawai negeri,
Lah tua-tua kok post power syndrome, merasa masih seperti dulu padahal sudah tidak ada apa-apanya lagi. Belum lagi nanti masalah maisha, penghasilan. Kalau lagi dapat sumbangan dukungan dari anak-anak, alhamdulillah. Tapi kan tidak seluruhnya anak-anak kita berhasil. Kok berhasil benarnya ulun tentunya tak pernah jawab. Ya. Kita mungkin di kampung atau di Jakarta atau di Bandung, di Padang, di mana saja, belum tentu anak-anak sudah terpisah. Terkadang-kadang kata orang Sulia, kalau lah tua-tua awak usia lah sekian, anak-anak sudah pada mencar, balik pokok. Orang Manggale balik pokok, tinggal berdua lagi. Timbul persoalan besar kalau berdua itu satu di antaranya meninggal dunia. Tinggal seorang nenek. Tinggal seorang. Ada teman mengatakan tidak usah sebut nama. Ambolah kehilangan spiritualitas. Istri tercinta sudah mendahului. Kita tinggal sendiri. Anak-anak tidak bisa lagi menghibur dengan baik. Nah. Jadi aku teringat dengan seorang namanya Dr. Firman Shah. Ketika selesai beliau itu disertasi dalam dokter jiwa, ya, kedokteran jiwa. Disertasi di UI yang mendapat naskah disertasinya karena ada sebuah keperluan itu. Beliau mengatakan ya, kita kalau sudah mengalami masa seperti yang Anda katakan tadi, ada beberapa hiburan yang manusia itu memilih. Hiburan pertama yang ini banyak disukai adalah musik. Musik, lagu, tari-tarian. Seorangnya ketika menyanyi itu, ketika kita dapat memuaskan semua keinginan kita, bisa berjoget segala macam, itu ya senang. Tapi setelah itu apa? Kembali mengalami kesepian. Itu satu. Musik, lagu. Kadang-kadang juga disertai dengan olahraga. Jadi pokoknya segala hal yang kesenangan fisik itu yang dicapai orang. Terus yang kedua kata beliau adalah apa yang disebut namanya dengan silaturahim, atau bagi bahasa kita bagolak-golak, ngumpul-ngumpul. Itu untuk menghilangkan stres, menghilangkan kesepian, kejenuhan kita dengan hidup sehari-hari. Itu adalah satu di antara hal. Kita tertawa itu saja, itu adalah sebuah hal yang menyebabkan badan kita kembali segar. Kata seorang mubalik yang juga dokter mengatakan, orang dan sehat sekurang-kurangnya tertawanya 80 kali sehari semalam. 80 kali tertawa sehari semalam itu menunjukkan kita sehat. Jangan ditanya ke orang sakit gigi. Kalau orang sakit gigi lain ceritanya, tidak bisa ketawa. Orang ketawa malah marah. Yang tidak diterangkan oleh dokter dan disertasi tadi itu apa? Satu di antara kata kunci adalah zikrullah. Kalau sudah soal zikrullah, kita bisa banyak mengatasi banyak masalah. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian, hanyalah dengan zikir mengingat Allah, hati kalian menjadi tenang. Orang yang banyak mengalami apakah kena serangan stroke, jantung, darah tinggi dan sebagainya, jangan semata-mata kita lihat itu adalah persoalan terkait dengan makan, minum dan sebagainya. Itu juga banyak terkait dengan masalah pikiran. Pikiran yang tidak tenang, hati yang tidak bersih, jiwa kita yang sedang gelisah, itu akan banyak membuat persoalan. Jadi alhamdulillah 2-3 hari yang mau lihat ibu-ibu yang sedang asyik tadarus. Kalau dulu namanya kan tadarus ya. Kalau gini kan namanya tahfiz, atau ada lagi disebut namanya tahsin. Itu adalah salah satu cara. Dan ini mungkin dari 3 hal tadi itu, musik, silaturahim, katakanlah begitu. Yang ketiga zikrullah. Di antara 3 hal itu mungkin ketiga-tiganya penting. Sepanjang musiknya tidak membawa kita menjadi larut dengan larut dengan berbagai perbuatan maksiat, lupa sholat,
tidak ingat lagi bahwa kita tidak hidup hanya untuk mencari hiburan saja. Sepanjang musik itu adalah hal yang dapat melepaskan kita dari itu baik. Tapi kalau sudah terjadi ketagihan, lain cerita. Itulah banyak sekarang persoalan musik menjadi sebuah ajang perdebatan yang luar biasa. Boleh lihat di dalam berbagai YouTube. Tapi yang banyak menceritakan soal hukum halal haramnya musik, karena kita sudah tahu apa bahayanya musik, tapi apa juga perlunya musik atau kesenian. Seperti kemarin tuh melihat mendengarkan gondang, mendengarkan tenempong aduh luar biasa. Ingat masa lalu, bagaimana kita terhibur dengan ingat masa-masa lalu ketika kamu di Pak Sahrir dan lain itu. Kita didikan subuh itu, Nurul Falah, Nurul Huda dan sebagainya itu. Dulu itulah alat bagaimana gendang, tabu, cenempong, musik dan sebagainya itu ada penting untuk berbagai. Tapi ingat, itu seluruhnya ada batas-batas yang kalau kita langgar itu akan menyebabkan musik bukan lagi mendatangkan kesenangan, tapi malah bisa setelah itu kita mengalami berbagai persoalan karena jiwa kita yang tidak tenang. Jadi ala bizikrillah, inilah yang penting ibu bapak. Dan cukupkah itu? Cukupkah kita dengan hanya memikirkan zikrullah? Tidak. Ada satu lagi persoalan yang memang kita, kalau kita sibuk dengan itu, mungkin bahagian dan penyakit dapat kita atasi. Yaitu jangan sampai otak kita, pikiran kita itu berhenti. Orang kalau pensiun berhenti pula berpikir, cuma acik dengan berbagai kesenangan yang aku ceritakan tadi, lama-lama kita tidak bisa menahan arus menurunnya daya pikir, daya ingat, menurunnya kegiatan saraf motorik kita. Akhirnya kita mengalami banyak hal yang disebut namanya dengan kepikunan. Inilah di dalam berbagai doa-doa Rasulullah SAW. Nabi telah memberikan kepada kita beberapa hal yang mungkin umat akan mengalami persoalan di hari tua. Dia tidak bisa lagi berdamai dengan hari tua karena banyak soal-soal yang tidak bisa diatasi. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika an aruda an urada ila ardil umur wa a'udzu bika min adabil qabri. Kalau tidak begitu, tidak salah begitu. Ada 4 hal yang Rasulullah memohon pada Allah agar mendapat perlindungan. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kondisi merasa takut. Takut adalah salah satu persoalan yang kita hadapi. Mungkin takut dengan berbagai faktor yang datang dari diri sendiri atau datang dari luar. Bayangkan saja kalau kita sendirian di rumah, tidak ada apa-apa, rumah besar, rumah godang, awas seorang saja. Dulu di rumah kami di Kampung Ampun ada rumah besar sekali, penghuninya cuma 1 atau 2, itu masalah. Ada rasa takut. Kenapa? Kurang zikrullah. Rasa takut itu diusir dengan zikrullah. Sekurang-kurangnya membaca akhir surah Al-Baqarah seperti Ustaz Irzizon sering membawakan dalam salat berjamaah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Bacalah sekurang-kurangnya itu setiap maghrib. Kalau enggak, rumah kalian jadi kuburan, kata Nabi. Kuburan itu menimbulkan rasa takut. Yang kedua, aku berlindung kepada Engkau wahai Allah, jangan sampai aku menjadi orang pelit, kiki cekeh, saku-saku berjahit, apalah namanya itu ya. Itu persoalan itu. Karena itu adalah orang yang dapat dihindari Allah dari penyakit pelit, itulah orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dilindungi Allah dari pelit, cekeh, kikit, bakhil, syuhun, itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah, kemenangan. Itu Rasulullah minta, mohon kiranya kita jangan sampai terkena penyakit al-bukhl. Banyak dalam Quran
kata-kata bakhil itu disebutkan salah satu di antaranya menyebabkan kita harus zakat, infak, sedekah supaya kita tidak terkena penyakit bakhil. Menyesal nanti terkena penyakit bakhil, memikirkan segala-galanya, tidak jadi kita bersedekah, tidak jadi kita beramal, itu akan membawa kita, harta tidak akan membawa ketenangan bagi kita. Nah, berikutnya Nabi katakan, mohon wahai Allah, Engkau lindungi aku, jangan aku dikembalikan kepada ardhalil umur. Ardhalil umur itu terjemahannya dalam berbagai penjelasan adalah pikun, usia lanjut yang menyebabkan kita pikun, kembali kelakuan seperti anak-anak. Ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin akan dialami oleh kita manusia. Karena itu Rasulullah ajarkan, peliharalah wahai Allah aku dari pikun. Kalau pikun, kita menjadi urusan orang lain. Nah, dengan apa caranya? Zikrullah, tilawatul Quran, bacalah Al-Quran, kerjakan salat-salat sunnah. Itu mungkin akan membawa kebugaran rohani bagi kita. Wa a'udzu bika min adzabil qabri. Kalau sudah terjadi nanti berakhir hidup ini kita sendirian dalam kubur, itulah kehidupan yang nyata kita alami. Mohon kiranya wahai Allah, Engkau pelihara jangan aku terkena azab kubur. Tuh. Apakah pikun berarti kita tidak boleh berdoa agar usia kita panjang? Oh, lain. Usia panjang tidak terkait dengan pikun. Ada orang usia sampai 90 tidak pikun dia. Ya, Pak Emil Salim 92 umurnya tak pikun. Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, 92, 93 tak pikun. Banyak orang tua-tua tak pikun. Bahkan Rasulullah juga berdoa. Ada doa Rasulullah di dalam kumpulan doa-doa Nabi yang sahih ini. Bunyi doa Nabi itu begini: Allahumma akthir waladi, Allahumma akthir mali wa waladi. Ya, wa atil hayati, ya, wa barik li bima a'taitani wa ufirli. Wahai Allah, perbanyaklah harta dan anakku, mungkin zuriat keluargaku. Perbanyaklah harta dan keluargaku, panjangkan usiaku. Wa atil hayati ala ta'atika, panjangkan usiaku wahai Allah, tetapi dalam rangka taat kepada Engkau. Itu. Lalu wa barik li fi bima a'taitani, wahai Allah, berkatilah ya Allah segala apa yang Engkau berikan kepadaku. Itu kan kalau cara kami gora-gora ya, bisuli aye segala loma, aye loma, sate loma, nasi loma, tolu loma, daging ayam loma, segala loma. Kalau dia aku ditanya kamu, iyalah. Kalau lah berbau suli aye, tak ada loma. Itu kata orang rantau begitu ya, memperkudang-kudang hati. Tapi kadang-kadang memang begitu lah. Dibanding-banding sate loko, sate gando, sate nan Jakarta, loma aja nan di awal. Itu sebenarnya kata-kata syukur kita menyalin kata-kata Rasulullah tadi, wa barik li bima a'taitani, berkati wahai Allah segala apa yang Engkau anugerahkan kepadaku, ampuni dosaku. Ada lagi Nabi berdoa, berikan barakahmu wahai Allah ketika aku menghadapi usia tua. Ya, jadi usia tua itu jangan kita takuti. Bahkan kalau bisa kita cepat-cepat pensiun biar kita tidak lagi ada beban pekerjaan, tapi kita dapat menata kehidupan biar itu dengan cara yang sebaik-baik. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang hormati, ini barangkali hal-hal yang patut kita renungkan. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa kehidupan ini dapat kita teliti dengan baik dalam titian siratal mustaqimah, jalan kehidupan yang dapat kita teruskan.
Mudah-mudahan masih banyak sebenarnya yang bisa kita sebut tentang soal hari tua ini. Salah satu di antaranya, kamu tambahkan lagi, di antara rangkaian doa Rasulullah yang panjang itu, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Wahai Allah, berikanlah anugerah kesenangan, wahai Allah, kepada pandangan mataku, pandanganku, pendengaranku, kekuatan fisikku selama aku ini masih hidup, wahai Allah. Jadi kalau ada apa, bagaimana kita segar, masih sehat, semuanya senang, makan loma, ya, tidur bakorua kata orang itu ya. Itu tanda-tanda kita sehat kan. Ke belakang lasu kata orang tinggi, kata orang Padang. Itu seluruhnya dalam doa Nabi, berikanlah kenikmatan kepadaku wahai Allah, pada pendengaranku, pada penglihatanku, pada seluruh kekuatan fisikku, engkau berikan kenikmatan padaku. Dan mohon wahai Allah, engkau wariskan ini kepada anak keturunanku. Jadi jana wa anan sehat, tapi mohon kesehatan itu engkau berikan juga kepada anak keturunanku wahai Allah. Ini doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah yang aku sebut tadi namanya. Mari kita coba berdamai dengan hari tua. Kalaulah seandainya di antara kita ada yang sakit, ada yang mengalami masalah, terasing, terpisah, jauh dari anak-anak, lomo sama lagi tinggal di anak. Mudah-mudahan dalam kesendirian kita itu kita masih dapat menikmati hidup dengan baik. Nah, ujung-ujungnya mudah-mudahan kerajinan kita berjamaah di masjid raya makin indah, makin cakap, makin menyenangkan hati ini. Termasuk juga di berbagai kemeriahan yang dikatakan tadi oleh Ustaz Irzon, menambah kesegaran hati sambil memikirkan saat-saat nanti Allah akan memanggil kita menghadapi sakratul maut, di saat kita sudah tidak lagi bisa bertahan, karena kematian itu adalah satu hal yang pasti, yang tidak tahu kita hanyalah di mana, kapan, dan dengan cara apa Allah akan memanggil kita. Ini yang terakhir hadirin, soal terkait dengan berdamai dengan hari tua tadi. Satu di antara kata kunci tadi itu adalah soal amal. Amal kegiatan kita sehari-hari, amal ibadah, amal soleh, syukur-syukur amal jariah. Kalau sudah bicara dengan amal jariah, nah ini contoh bangunan masjid, sekolah, banyak lagi yang lainnya kita buat amal jariah, ilmu pengetahuan kita sebarkan dan sebagainya. Nah, kalau bagi ambo pulang ke Sulawesi kok, kira-kira oleh-oleh yang kita bisa bawa ke Sulawesi untuk jangka panjang. Kebetulan ambo di Pak Syaril, Datuk Polong, kawan-kawan yang lain memikirkan di Jakarta tentang pengeboran air di Rawang. Namo Rawang tapi mengalami krisis air juga. Banyak sawah tidak menjadi, banyak segala macam karena air kurang. Lah banyak kita mengalami kesulitan air. Nah, coba-cobalah. Mungkin Pak Syaril yang tahu soal teknik, untuk polong dan sebagainya. Kita coba-cobalah. Barangkali setelah yang lain-lain ada Darul Muttaqin, ada Masjid Raya, ada Gontor, ada TK Aisyah di Balikparit, banyak. Nah, mungkin ada satu hal yang terkait dengan amal jariah yang tidak kalah pentingnya, yaitu amal Utsman bin Affan yang menggali sumur mengalir airnya dengan deras, kemudian itu berkembang, dipelihara dengan baik, turun temurun, menjadilah rumah Utsman bin Affan menjadi salah satu referensi orang wakaf air. Wakaf air berkembang lalu menjadi hotel dan sebagainya, karena makin lama makin banyak barokah yang diberikan Allah. Kamu dengar-dengar di Jakarta tidak kurang dari 150 miliar sedekah wakaf Utsman bin Affan untuk Indonesia dengan berbagai pesantren dan sebagainya. Jadi ambo memang tertarik Bapak Ibu untuk soal wakaf air ini, karena wakaf air kalau airnya mengalir, airnya mancar,
Wah, itu berapa banyak? Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan air. Ya, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, segala sesuatu tergantung dengan air. Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau andai kata kita membaca surah Al-Waqi'ah, mau titipkan pada ayat berapa itu, akan ketemu kita dengan ayat surah Al-Waqi'ah yang berbunyi apa? Dua saja yang begitu kutip ya. Yang pertama, Allah mengatakan, afara'aitum ma tasrabun. Mohon maaf kalau salah. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalian pernah mikirkan tak air yang kalian minum? Kamikah yang menurunkan dari langit? Kalienkah yang menurunkan dari langit atau kami yang menurunkan dari langit? Kalau sekarang, kalienkah yang menerbitkan, mengeluarkan dari bumi atau kami yang mengeluarkan dengan teknologi? Jawabannya adalah kami yang. Tergantung kami, hujan turun di langit atau air yang mencari di bumi, tergantung pada kehendak maisha dari kami. Yang kedua, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian pikirkan tak apa yang kalian tanam? Kalienkah nanti yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu atau kami yang menumbuhkan? Jadi berbagai upaya-upaya di bidang pertanian dan sebagainya, perkebunan, seluruhnya tergantung pada kehendak manusia dari Allah. Tapi kita tidak hanya sekadar menggantungkan diri kepada kehendak Allah, harus ada ikhtiar dan kasab dari manusia supaya itu dapat terpenuhi apa hajat dan kebutuhan kita. Mudah-mudahan doa restu dari Bapak Ibu, mudah-mudahan upaya kita mencoba untuk menggali air yang dalamnya 120 meter kurang lebih ya, 120 sampai 150 meter air yang kita coba gali di Rawang, mudah-mudahan itu dapat bisa berhasil. Sekali lagi, soal air dari bumi, air bumi bukan air serapannya, air yang menurut hasil geolistrik itu air di Rawang yang kita rancang untuk keluar itu dalamnya ke dalamnya antara 120 sampai 170 meter. Tapi letak di bawah batu. Batu itu ketebalannya 40 meter. Aduh. Berhasil atau enggak tuh ya? Marilah kita kurangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu, mudah-mudahan kalau terjadi, kalau berhasil di Rawang, mungkin juga di berbagai tempat lain juga bisa kita usahakan demikian. Mudah-mudahan ini nanti kalau berhasil dengan doa usaha kita semua, mudah-mudahan ini sebagai salah satu proyek rintisan yang mungkin di berbagai tempat nanti bisa juga kita usahakan. Amba ucapkan selamat kepada pengurus, mudah-mudahan musabaqah tilawatil Quran yang akan berlangsung di Masjid Raya akan menambah syiarnya negeri kita, menambah gairah anak-anak kita untuk dapat belajar Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran, dan mudah-mudahan hadirin kita akan menjadi ahlul masjid sampai kepada akhir hayat kita. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok di hari akhirat nanti yang akan mendapatkan lindungan dari Allah pada saat yang tidak ada lindungan kecuali dari Allah. Tiga aja yang sebutkan. Pertama adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Orang yang selalu tergantung hatinya berjamaah di masjid. Itu yang kedua. Yang pertama tadi imamun adil, setiap pemimpin yang menegakkan keadilan. Yang kedua, orang yang selalu tergantung hatinya di masjid. Dan yang ketiga, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang selalu bersedekah yang dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Demikian, mohon maaf, terima kasih hadirin. Anggotanya tadi berapa yang tadi sampai selesai lah Pak? Sampai selesai jam 6.55. Terima kasih. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, semoga bermanfaat untuk ambo dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.